Perkenalkan, nama saya Faisal Barkar 156B dengan NIM 20211060130. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Samratulangi. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas 3 pada mata kuliah Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data, yaitu 7.1.6 Lab, Use Wireshark to Examine Ethernet Frames. Untuk activity ini sendiri, dia memiliki dua objektif yang dibagi menjadi dua bagian. Jadi untuk bagian yang pertama itu kita akan melakukan examine pada error fields dari frame Ethernet 2. Kemudian di bagian yang kedua kita akan menggunakan Wireshark untuk melakukan capture dan menganalisa frame dari koneksi terminal. Kita masuk ke part yang pertama yaitu examine the error fields in an Ethernet 2 frame, dan masuk ke step yang pertama yaitu mereview error field dari Ethernet 2 yang berisi deskripsi dan panjangnya. Jadi error fieldnya itu terbagi menjadi 6 dengan panjang untuk masing-masing header atau field tersebut, yaitu yang pertama preamble sebesar atau sepanjang 8 bytes, kemudian destination address eh, sepanjang 6 bytes, lalu source address sepanjang 6 bytes, lalu frame type sepanjang 2 bytes, lalu ada field dengan nama data dengan panjang 46 sampai 1500 bytes, dan yang terakhir ada field dengan nama FCS dengan panjang 4 bytes. Lalu kita masuk ke step yang kedua yaitu examine the network configuration for the PC. Jadi kita akan membuka command prompt. Setelah command prompt terbuka, kita akan mengetikkan ipconfig/all. Nah, bisa dilihat dari informasi yang ditampilkan, IP address dan default gateway untuk perangkat yang saya gunakan. Untuk koneksi yang sedang saya gunakan ini, IP address-nya sendiri atau IPv4 address-nya adalah 192.168.1.118. Kemudian untuk default gateway-nya itu 192.168.1.1. Kemudian masuk ke step 3, examine Ethernet frames in a Wireshark capture. Jadi kita akan membuka Wireshark, tapi sebelum itu kita akan mencoba melakukan ping terhadap default gateway yang sudah kita dapatkan value-nya tadi. Itu 192.168.1.1. Setelah ping berhasil dilakukan, kita coba berhentikan dulu proses pembacaan package-nya. Lalu kita terapkan filter IRP or ICMP. Nah, bisa dilihat berikut ini merupakan proses eh, request dan reply dari ARP protokol serta ICMP protokol yang mengikutinya. Setelah kita melakukan ping terhadap default gateway. Perincian dari frame untuk ARP request itu saat ini ditampilkan sudah di-select. Kemudian untuk ARP reply-nya itu berada tepat di bawah. Selanjutnya kita masuk ke step 4, yaitu examine the Ethernet to headers contents of an ARP request. Jadi kita kembali mengklik yang ARP request. Nah, bisa dilihat berdasarkan informasi-informasi dari field yang ditampilkan pada Wireshark dibandingkan dengan yang muncul pada atau yang digunakan pada dokumen instruksi ini. Jadi field yang pertama preamble itu tidak ditampilkan pada capture yang digunakan di aplikasi Wireshark. Kemudian destination address pada contoh yang digunakan itu dia bernilai broadcast atau FF sebanyak 6 kali. Tapi pada kasus penggunaan saya itu
Destination-nya itu bernilai FA 7453A954 ya. Untuk source address-nya sendiri itu yang ditampilkan pada sebelah kiri di baris yang kedua, yaitu 78 4F 4 E0 D230. Nah, untuk preambble-nya sendiri itu field ini berisi synchronizing bits yang diproses oleh hardware NIC. Untuk field destination address dan source address-nya itu dia memiliki panjang 48 bits atau 6 oktet yang dituangkan dalam bentuk 12 digit heksadesimal 0 sampai 9 A sampai F. Format yang biasanya digunakan tampil seperti ini, dan di sini dijelaskan bahwa 6 angka hex pertama itu menunjukkan manufacturer dari NIC yang digunakan. Kemudian 6 angka hex yang terakhir itu merupakan serial number dari NIC tersebut. Kemudian destination address may be a broadcast which contains all ones or a unicast. The source address is always unicast. Jadi untuk bagian destination address-nya dia bisa juga bernilai broadcast, tapi kalau untuk source address-nya sendiri dia selalu unicast. Lalu ada frame type. Untuk contoh yang digunakan pada dokumen ini yaitu 0x0806. Pada field ini dia memiliki dua frame type. Untuk value 0x080, 0x0800 yaitu IPv4 protocol, dan untuk 0x0806 itu ARP atau Address Resolution Protocol. Nah, bisa dilihat di sini yang digunakan pada protokol ARP dan ICMP. Yaitu bila kita lihat pada baris yang kedua, kita klik, dia tipe ARP yaitu 0x0806, sedangkan untuk protokol ICMP dia menggunakan tipe IPv4 0x0800. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, what is significant about the contents of the destination address field? Berdasarkan pemahaman pribadi saya bahwa yang mempengaruhi signifikansi dari isi pada destination address field adalah karena pada destination address field ini dia dapat berubah nilainya, tidak selalu unicast. Jadi terdapat kasus di mana dia bernilai broadcast atau FF sebanyak 6 kali, yang mana itu menandakan bahwa ketika kita melakukan ping, dia mengirimkan ke semua perangkat yang sedang terhubung ke jaringan tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, eh, di sini ditanyakan mengapa PC mengirimkan broadcast ARP, eh, yang dalam kaitannya dengan mengirimkan ping request yang pertama. Jadi berdasarkan pemahaman saya untuk alasan tersebut adalah karena pertama, PC yang mengirimkan ping tersebut itu ingin memastikan terlebih dahulu physical address atau MAC address dari perangkat yang dituju, karena perihal penggunaan IP address itu dapat berganti dalam satu jaringan, tetapi untuk MAC address-nya sendiri itu dia melekat pada satu perangkat tunggal, sehingga yang mana pasti MAC address tersebut apabila sudah di-locate oleh perangkat yang mengirimkan ping atau ARP broadcast tersebut, pasti perangkat yang dituju itu sudah pasti memiliki IP yang akan dilakukan ping. Lalu pertanyaan ketiga, what is the MAC address of the source in the first frame? MAC address dari source di frame yang pertama yaitu adalah, untuk MAC address pada source tersebut yaitu 784F24N0D230, ditampilkan pada baris kedua. Selanjutnya, what is the vendor ID atau OUI of the source NIC in the ARP request? Jadi untuk melihat vendor ID-nya, kita bisa lihat pada baris yang kedua. Pada bagian source, di sini bisa dilihat
Untuk vendor ID-nya adalah Taichung TWE1. Kemudian pertanyaan yang kelima, what portion of the MAC address is the OUI? Jadi maksudnya bagian yang mana dari MAC address itu yang dimaksud dengan OUI. Jadi sesuai dengan penjelasan tadi di bagian atas, untuk OUI atau vendor ID-nya itu dia mengambil 6 digit hex, angka hex pertama. Nah, bisa dilihat kalau di sini itu untuk vendor UID itu dia mengambil dari 78 sampai 24, tepat sebelum E0, yang mana eh, digit-digit hex, angka hex tersebut merupakan 6 angka hex pertama. Dan pertanyaan terakhir, what is the NIC serial number of the source? Apa serial number NIC dari source-nya? Sesuai penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa untuk serial number dari NIC yang digunakan itu dia terletak pada 6 digit hex yang terakhir, angka hex yang terakhir. Jadi pada perangkat ini yaitu D0, D2 hingga 30. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. Kemudian masuk ke step yang pertama, yaitu determine the IP address of the default gateway on your PC. Kita kembali lagi ke command prompt dan kita ketikkan IP config. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan yang muncul, yaitu apa IP address dari PC default gateway. Nah, bisa dilihat di sini IP address dari default gateway-nya itu 192.168.1.1. Lalu masuk ke step yang kedua, yaitu kita akan memulai capturing traffic pada NIC PC kita. Untuk langkah yang pertama kita akan membuka Wireshark untuk memulai data capture. Tapi karena saya sudah membukanya pada bagian ini sebelumnya, saya hanya akan melakukan start dengan mengklik icon pada bagian kiri atas. Kita akan menghapus filternya terlebih dahulu. Kemudian bagian B pada step 2, observe the traffic that appears in the packet list window. Jadi traffic yang ditampilkan menandakan proses ini sedang berjalan pada jaringan yang sedang terhubung ke perangkat saya. Selanjutnya step yang ketiga, melakukan filter Wireshark untuk menampilkan hanya ICMP traffic. Untuk melakukan hal tersebut kita ketikkan pada bagian filternya itu ICMP. Setelah itu kita akan kembali ke command prompt, lalu kita akan melakukan ping ke default gateway pada PC kita, yaitu ping 192.168.1.1. Setelah ping selesai dilakukan, kita akan menghentikan proses capturing package-nya, yang mana itu disebutkan pada step yang kelima, stop capturing traffic on TNIC, dengan klik icon stop capturing package. Kita masuk selanjutnya ke step ke-6, yaitu examine the first echo ping request in Wireshark. Nah, jadi pada aplikasi Wireshark itu terbagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu packet list pane, yang dimana kalau untuk tampilan yang saya gunakan ini pada bagian atas. Lalu packet details pane. Nah, untuk versi yang digunakan pada dokumen ini dia masih berada di tengah, tapi untuk versi yang saya gunakan saat ini dia berada di sebelah kiri bawah. Lalu panel yang terakhir yaitu packet bytes. Packet bytes pane. Yang kalau di contoh di sini dia berada pada bagian bawah, tapi untuk versi yang terbaru yang saya gunakan ini dia berada pada sebelah kanan bawah. Berada di sebelah kanan. Lalu kita masuk ke bagian A. Jadi pada packet list pane di bagian atas tadi kita akan mengklik pada frame yang paling atas. Frame pertama muncul pada list. Bisa dilihat dia akan dia dia harusnya
memiliki copying request pada bagian info. Jadi, nah bisa dilihat eh, data yang ditampilkan itu sesuai dengan yang ditanyakan pada instruksi. Kemudian masuk ke bagian B, kita akan melakukan examine pada first line dari packet details pane. Kalau di sini disebutkan bahwa middle section, tapi untuk versi yang saya gunakan, dia berada di sebelah kiri bawah. The line displays the length of the frame. Nah, jadi pada baris yang pertama bisa dilihat, sudah saya klik dan sudah ter-highlight. Jadi untuk informasi yang ditampilkan disebutkan bahwa salah satunya adalah length of the frame. Panjang dari framenya adalah di sini 74 bytes. Kemudian bagian C dari step ke-6 di part yang kedua, di second line itu dia shows that it is an Ethernet 2 frame. The source and destination MAC addresses are also displayed. Kemudian menjawab pertanyaan, apa MAC address dari NIC yang ada pada PC kita? Untuk melihat MAC address dari NIC yang ada pada PC kita, itu kita dapat membandingkannya juga dengan yang ada pada command prompt. Nah, bisa dilihat saat kita menjalankan perintah ipconfig/all tadi, untuk physical address dari PC yang kita atau laptop yang saya gunakan saat ini, perangkat yang saya gunakan yaitu FA7453A9 5A, yang mana itu terletak pada bagian source. Dan selanjutnya, apa MAC address dari default gateway-nya? Yang dimana di sini berarti MAC address dari destination-nya. Jadi untuk MAC address dari destination-nya itu terletak pada bagian destination. MAC address-nya adalah 78 4F24E0D230. Lalu kita lanjut ke bagian yang kedua, bagian D. Kita dapat mengklik icon lebih dari pada bagian awal di baris yang kedua untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Ethernet 2 frame-nya. Kemudian menjawab pertanyaan, apa tipe dari frame yang ditampilkan? Nah, sudah saya buka untuk baris yang keduanya dan bisa dilihat bahwa tipe frame yang digunakannya itu IPv4 0x0800. Lalu bagian yang kelima, dua baris terakhir dia menampilkan informasi mengenai data field of the frame. Nah, kita akan menjawab pertanyaan, apa IP address dari source dan destination? Jadi untuk IP address dari source dan destination itu sendiri yaitu ditampilkan di sini. Untuk source-nya, IP address-nya adalah 192.168.1.118, yang mana itu merupakan IP address yang saya gunakan pada perangkat saya. Sedangkan untuk destination-nya sendiri yaitu 192.168.1.1 itu merupakan nilai yang sama dengan yang digunakan pada default gateway-nya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ke-6, yaitu bagian F. Di sini dikatakan bahwa kita bisa melakukan klik pada baris manapun di bagian panel packet bytes, baik itu karakter teks maupun ASCII. Tapi untuk bagian ini kita akan melakukan klik pada Internet Control Message Protocol di bagian tengah untuk contoh yang digunakan, tapi untuk contoh yang sebenarnya ini pada terletak pada bagian kiri bawah. Lalu setelah kita melakukan klik pada Internet Control Message Protocol, kita akan melihat bagian yang di-highlight pada panel Packet Bytes. Lalu akan menjawab pertanyaan, what do the last two highlighted octets spell? Nah, bisa dilihat ketika kita melakukan klik pada baris Internet Control Message Protocol, di sebelah kanan juga ada bagian yang di-highlight. Untuk dua oktet atau angka oktet yang di-highlight itu adalah 68 dan 69. Nah, jadi dua angka ini ketika dia ditranslasikan ke ASCII, dia akan mengeja huruf H dan I atau I. Lalu ke bagian yang ketujuh, bagian G, kita akan mengklik pada frame yang kedua, copy and reply. Bisa dilihat bahwa MAC address dari source dan destination telah berubah, yang dimana kalau kita perhatikan pada
bagian kiri bawah itu destination dan source-nya itu berpindah tempat. Karena frame yang dikirimkan pada bagian reply ini itu merupakan replyan dari default gateway router ke perangkat yang kita gunakan. Lalu menjawab pertanyaan, eh, apa device dan MAC address yang ditampilkan pada bagian destination address-nya. Bisa dilihat pada frame yang kedua yang kita pilih itu, untuk destination-nya yaitu pada perangkat yang saya gunakan, eh, device dan MAC address-nya sama, yaitu FA7453A95A. Ya, pada langkah yang ketujuh kita akan melakukan klik Start Capture, lalu Continue without saving, kemudian kita akan kembali ke jendela command prompt dan melakukan ping ke www.cisco.com. Selanjutnya setelah melakukan ping tersebut, kita akan menghentikan proses capturing package-nya. Jadi kita klik icon pada bagian kiri atas, kemudian continue without saving. Kita lakukan terlebih dahulu filternya, lalu kita akan coba melakukan ping ke www.cisco.com. Nah, setelah proses yang selesai dilakukan, kita hentikan, lalu kita akan mengobservasi data yang didapatkan. Untuk mempermudah proses observasi ini, saya akan melakukan filtering dengan menggunakan ARP or nice, ya. Kita menggunakan ARP. Setelah itu, kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu D. Kita akan mengobservasi data yang sudah muncul pada panel packet list dan menjawab pertanyaan. Bagian yang pertama yaitu pada frame echo ping request yang pertama itu ditanyakan bahwa MAC address dari source dan destination-nya. Jadi kita pilih terlebih dahulu. Jadi untuk MAC address dari source dan destination di sini adalah untuk source-nya sendiri MAC address-nya 78 4F24E0D230. Dan untuk destination-nya itu FA7453A95A, ya, yang mana merupakan MAC address dari perangkat yang saya gunakan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yang ditanyakan bahwa eh, apa IP address dari source dan destination yang berada pada data field dari frame. Untuk source-nya sendiri dia menggunakan IP address 192.168.1.118. Untuk destination-nya sendiri yaitu 23.220.173.41, yang mana itu akan eh, berkaitan dengan bagian yang selanjutnya, yaitu kita akan membandingkan address MAC address dan IP address yang kita dapatkan pada bagian ini dan membandingkannya dengan yang kita dapatkan pada bagian di step 6 pada proses sebelumnya. Nah, bisa dilihat bahwa address yang berubah itu hanyalah destination IP address. Pertanyaannya adalah mengapa IP address dari destination-nya berubah sedangkan MAC address dari destination-nya itu tetap sama. Berdasarkan pemahaman saya melalui pengamatan pada proses eh, pengiriman dan pertukaran data pada jaringan ini. Jadi untuk alasan mengapa IP address-nya berubah sedangkan MAC address-nya tetap, itu dikarenakan IP address itu digunakan untuk end device yang dimana dia akan menerima paket data yang kita kirimkan. Jadi paket data yang dimana dia akan menuju ke end device tersebut, dia akan menggunakan IP address yang digunakan oleh perangkat tersebut. Sedangkan untuk MAC address-nya sendiri, dia digunakan sebagai penanda atau pengelamatan secara fisik pada perangkat-perangkat yang ada pada koneksi lokal yang sedang kami gunakan. Sebagai contoh, eh, perangkat saya dan WiFi router atau modem. Selanjutnya kita masuk ke bagian reflection question. Jadi di sini dikatakan bahwa Wireshark itu tidak menampilkan field preamble dari sebuah header frame. Nah, pertanyaannya adalah mengapa eh, pertanyaannya adalah
apa isi dari field preamble tersebut. Nah, untuk jawabannya sendiri bisa dilihat pada bagian sebelumnya dikatakan bahwa field preamble itu berisi synchronizing bits yang diproses oleh analysis hardware. Jadi, dengan panjang sebesar 8 byte, dia berisi bit dengan pola yang berulang. Untuk tujuan penggunaannya itu agar ketika suatu perangkat menerima paket yang dikirimkan, dia dapat langsung mengidentifikasi sisa dari frame yang dikirimkan. Demikian hasil presentasi atau demonstrasi saya untuk tugas 3 pada mata kuliah praktikum jaringan dan komunikasi data ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.